Renungan Syabat 19 April tahun 2025. Sungguh besar kasih-Mu, di tanganku tertulis nama-Mu. Yod Hi Waw Hi, Yod Sin Waw Ai, Yahweh Yeshua adalah nama yang eka. Dia yang telah yang ada dan yang akan datang. Yahweh Elohim Sibaot, Yeshua HaMashiach, Yahweh Yeshua, nama yang kudus, kudus, kudus. Ku dibenarkan olehnya, ku dibebaskan olehnya, ku dimenangkan olehnya. Ku sujud hanya kepadanya sampai selamanya, sampai selamanya. Sungguh besar kasih-Mu, di tanganku tertulis nama-Mu. Yod Hi Waw Hi, Yod Sin Waw Ai, Yahweh Yeshua adalah nama yang eka. Dia yang telah yang ada dan yang akan datang. Yahweh Elohim Sibaot, Yeshua HaMashiach, Yahweh Yeshua, nama yang kudus, kudus, kudus. Ku dibenarkan olehnya, ku dibebaskan olehnya, ku dimenangkan olehnya. Ku sujud hanya kepadanya, ku sujud hanya kepadanya sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai-mempelai kudus Adoni Yeshua Mashiach siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Yeshua Mashiach Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk mempelai-mempelai Adoni Yeshua Mashiach. Syabat Shalom, Syabat Shalom buat kita semua, mempelai-mempelai Adoni Yeshua Mashiach yang hadir secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh ya, kita saat ini dapat kembali beribadah bersama-sama di Sabat yang indah ini ya.
sahabat mulia di Sabat Shalom ini. Ya, sebagaimana kita akan masuk pada saat ini ya, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan secara ringkas ya, sebelum nanti masuk ke kesaksian. Saya akan menjelaskan secara ringkas visi misi, hierarki Samaim, dan latar belakang ya. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, visi kita adalah masuk ke Samaim, masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Ya, kita diangkat hidup-hidup ya, atau dijemput oleh pencipta kita. Ya, ini yang sebenarnya ya manusia di muka bumi ini tidak percaya ya dengan yang namanya pengangkatan ya atau penjemputan ya. Jadi artinya kita ini akan dijemput ya. Makanya di Yohanes 14 ayat 3 itu dikatakan jikalau tempat itu ya sudah disediakan oleh Adonisua, dia mengatakan aku akan datang menjemput engkau ya. Ini bicara rapture, dan dikatakan lagi di tempat di mana aku berada kamu pun berada ya. Ini bicara tahta ya, bicara Yerusalem baru ya, bukan bicara alam roh ya. Artinya kita ini adalah orang-orang yang khusus ya, akan dijemput, akan di-rapture ya, akan diangkat hidup-hidup ya. Ini yang banyak orang-orang ya atau manusia-manusia tidak dibukakan ya. Artinya mereka hanya menganggap rapture itu masih lama ya. Rapture itu ya bisa terjadi kapan saja ya. Tidak seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau saya perhatikan orang-orang yang menganggap rapture ini masih lama ya, mereka masih menggunakan penanggalan Ibrani ya. Saya pernah dulu disampaikan, wah Pak, kalau berdasarkan penanggalan Ibrani kan tahunnya 5785 ya. Kalau rapture itu kan akhir dari hari ke-6, karena kalau kita memasuki kerajaan 1000 tahun itu bicara hari ke-7, hari perhentian ya. Artinya apa? Artinya kalau untuk menuju ke akhir dari hari ke-6 itu masih ada 215 tahun lagi ya. Jadi artinya rapture itu masih lama ya. Itu yang diucapkan oleh penyembah-penyembah Bapa Yahweh ya. Karena apa? Karena mereka menggunakan penanggalan Ibrani. Sementara penyembah-penyembah lain ya, mereka tidak tahu sama sekali mengenai yang namanya akhir hari ke-6 atau yang namanya memasuki hari ke-7. Mereka tidak tahu sama sekali. Mereka hanya tahu berdasarkan tanda-tanda ya. Artinya ya itu tergantung dari masing-masing gembalanya, masing-masing pimpinan rohaninya ya. Artinya kalau di kita ya, saat ini kita sudah memasuki hari terakhir di tahun 6000 ya, atau kalau tahun sebenarnya sekarang ini tahun 5995. Artinya akhir dari hari ke-6 itu 5 tahun lagi ya. Kalau dikurangi 3,5 ya, plus persiapan Bani Israel atau bangsa Israel yang 144.000, itu dikurangi lagi 2,5 bulan, itu bisa terjadi rapture di tahun 2025, paling lambat 2026 ya. Tetapi banyak orang juga ya yang diberi penglihatan rapture ya, tetapi tidak tahu bagaimana untuk bisa di rapture ya. Itu visi kita ya, kita diangkat hidup-hidup ya ke surga ya. Inilah yang disebut dengan rapture. Pelayanan kita kantor pusatnya di Samaim ya. Samaim itu bahasa Ibrani ya, di surga atau Yerusalem baru ya. Lalu kita punya Gembala Agung Sinode Pusat adalah YYRH Ehad, Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes Ehad. Dan kita punya misi yaitu ready to rapture,
siap untuk di rapture, ya, siap untuk menyambut kedatangan Adoni Yeshua HaMashiach, atau siap untuk dijemput oleh mempelai kudus kita, Adon Yeshua HaMashiach. Itulah visi dan misi kita. Lalu kita akan melihat, ya, di Samaim itu ada hierarkinya, ya, ada tahta, ya, tingkat tertinggi di Samaim di surga itu adalah tahta Elohim, ya. Di tahta itu yang duduk adalah YYRH Ehad dan mempelai HaMashiach. Ya, sampai dengan saat ini mempelai HaMashiach belum ada. Nanti yang di rapture inilah nanti yang akan menjadi mempelai HaMashiach. Ya, artinya mempelai HaMashiach inilah nanti yang akan menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan juga menghakimi para malaikat, ya. Dan mempelai-mempelainya ini juga nanti yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun bersama dengan pemimpin agung kita, Adonai Yeshua HaMashiach. Itulah hierarki Samaim, ya, yang paling tinggi. Lalu di tahta itu ada metrai, perjamuan, urapan kudus, ya, Holy Family, keluarga kudus, dan hidup di Samaim. Sebagaimana yang saya selalu sampaikan, metra itu bicara baptisan pengudusan atau baptisan Roh Kudus. Yang bisa melakukan baptisan Roh Kudus hanya mempelainya atau orang yang dipilih, ya, yang diberi otoritas, yang ada burung merpati atau Roh Kudus di atas kepalanya, itulah yang memiliki kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus atau memetraikan mempelai-mempelai kudusnya, ya. Di zaman Adoni Yeshua HaMashiach, hanya Adoni Yeshua HaMashiach lah yang ada burung merpati di atas kepalanya pada saat dia dibaptis, ya, ditahirkan, dikuduskan. Di zaman akhir ini, ya, sebagaimana yang saya sampaikan, saya diingatkan kembali 17 tahun yang lalu, ya, di mana ketika saya melakukan pentahiran, di atas kepala saya ada burung merpati, ya. Secara fisik saya tidak bisa melihat burung merpati tersebut, tetapi yang melihat adalah rombongan yang saya bawa itu lebih dari 10 orang, ya. Mereka melihatnya dalam bentuk foto, ya, padahal waktu saya melakukan pentahiran saya tidak melihat ada burung apapun di atas kepala saya, tetapi di dalam foto ada burung merpati di atas kepala saya, dan itu bercahaya, ya. Bahkan rombongan yang saya bawa waktu itu di Sungai Yordan mengatakan, "Bapak orang yang dipilih." Ya, cuma dulu kita tidak mengerti apa arti orang yang dipilih, karena dulu kita menganggap semua kita ini dipilih, ya. Itu artinya metrai, ya, dibaptis dengan Roh Kudus, karena baptisan Roh Kudus satu kali selama-lamanya. Baptisan air bisa berkali-kali, bisa ratusan kali, bisa juga ribuan kali, ya. Itu arti metrai. Lalu kita masuk ke perjamuan, ya, perjamuan kasih. Perjamuan ini bicara menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach. Artinya kita harus menyatu dengan mempelai kudus kita, ya. Inilah yang disebut dengan ehad. Ya, jadi kita kalau setiap hari, setiap saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua HaMashiach, dia mengatakan, "Aku dan engkau satu, sama seperti kita satu di dalam Bapa Yahweh." Ya, itu artinya menyatu, ya. Jadi kalau kita sudah menyatu dengan YYRH Ehad, ya, dikatakan siapa lagi lawan kita, ya. Termasuk kematian pun tidak bisa menyentuh kita. Ya, itu artinya menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua HaMashiach. Dan itu harus kita lakukan setiap hari, karena dikatakan tubuh dan darah Adoni Yeshua HaMashiach itu adalah roti kehidupan, ya. Makanya roti kehidupan itu diilustrasikan seperti roti mana yang dimakan setiap hari oleh Bani Israel pada saat itu.
dan kita juga harus menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua Masias setiap hari. Ya, tidak ada orang makan roti 1 kali 1 tahun, ya, itu aneh, ya. Artinya secara umum saja, ya, kita makan itu harus setiap hari, ya. Apalagi kalau kita menyatu setiap hari, itulah yang namanya ehad, ya. Artinya kita mengalahkan kematian. Karena melalui tubuh dan darah Adoni Yeshua Hamasialah kita bisa di rapture. Kalau kita saja tidak pernah menyatu, jangan bermimpi untuk di rapture, ya. Karena rapture itu bicara persiapan, ya. Bukan bicara mendadak tiba-tiba orang di rapture. Seolah-olah di rapture itu seperti main lotre, ya. Seperti seolah-olah Elohim itu ya melakukan gambling di Samaim, ya. Wah, ini kita pilih, ya, si A, si B, si C. Tidak seperti itu, ya. Bapak Ibu mempelai Adoni Yeshua Masias, karena semuanya sudah ditetapkan. Siapa yang siap atau yang mempersiapkan diri atau yang berjaga-jaga, itulah yang dilayakkan untuk diangkat hidup-hidup. Lalu kita bicara urapan kudus, minyak kudus, ya. Artinya apa? Dengan minyak kudus, ya, setiap orang yang ke Samaim itu dikuduskan dulu dengan minyak kudus, ya. Jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan, banyak orang yang saya hantar masuk ke Firdaus dengan minyak kudus, ya. Padahal mereka umurnya tinggal beberapa waktu, kurang dari 24 jam, padahal mereka bukan penyembah yang benar, mereka adalah orang-orang yang istilahnya mereka mengakui mereka banyak dosa, tetapi ketika kita layani, saya layani, dan mereka bertobat, dan saya langsung menguduskan dengan minyak kudus, dan begitu mereka meninggal, ya, semua keluarganya, baik itu istri, suami, maupun juga orang tuanya, maupun juga anak-anaknya, maupun juga keluarganya yang lain, itu melihat orang yang meninggal tersebut, keluarga yang meninggal tersebut ada di Firdaus. Yang melihat itu mereka, ya, bukan saya. Dan mereka selalu mengatakan, terima kasih Pak, tadi malam saya bermimpi, saya melihat Bapak saya ada di Firdaus, ada di Taman Eden. Ya, padahal mereka bukan orang percaya. Dan itu banyak, ya, lebih dari 20 orang, ya. Artinya apa? Minyak kudus itu penting, ya, karena itulah yang menguduskan kita untuk bisa juga masuk ke Samaim. Lalu berikutnya ada namanya Holy Family, ya, keluarga kudus. Ini juga, ya, kita harus senantiasa menjaga hubungan yang baik, ya, keluarga dengan saudara kita ataupun juga dengan orang-orang di sekitar kita, ya. Artinya apa? Supaya jangan menjadi batu sandungan, ya, untuk kita bisa di rapture. Lalu berikutnya ada yang namanya hidup di Samaim, live in heaven. Artinya apa? Kita harus taat dengan dafar Elohim, dafar Adoni Yeshua Masias. Jangan menambah, mengurangi, ya. Saya itu kadang-kadang tidak habis pikir, ya. Banyak penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini terlalu kreatif gembala-gembalanya. Saya tidak tahu maksud dan tujuannya apa, ya. Kalau engkau hanya untuk mencari jemaat yang banyak, ya, lebih bagus engkau tidak usah jadi gembala, ya. Karena yang di rapture itu sangat sedikit, ya. Jumlahnya sangat sedikit, ya, bisa dihitung pakai jari, ya, istilahnya. Jadi jangan bermimpi kalau engkau mengklaim, ya, apalagi berkali-kali saya mengatakan, ada yang mengatakan susu coklat bisa mengubah DNA, ya. Artinya itu sama dengan menghujat, ya. Karena DNA kita ini sempurna, ya. Setelah jadi manusia kita ini sempurna. Kalau berubah harusnya tangan kita tiba-tiba putus, ya, atau kita jadi monster, ya, memiliki gigi taring yang besar-besar, atau kaki kita putus tiba-tiba. Itu artinya kalau DNA berubah, ya. Jadi bentuk kita ini bukan lagi bentuk manusia normal, ya, karena DNA itu sudah terbentuk dari kromosom, ya. Ini, ya, yang harus kita pahami, ya. Karena video-video yang disebarkan di media online, ya, itu sebenarnya rekayasa teknologi, ya. Jadi jangan percaya dengan rekayasa teknologi.
itu hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat itu ya. Seolah-olah ya susu coklat itu bisa mengubah DNA ya. Ada yang mengklaim DNA itu besarnya 10 pangkat minus 6 ya. Kalau DNA 10 pangkat minus 6, masa susu coklatnya juga 10 pangkat minus 6, atau chip katanya 10 pangkat minus 6, itu tidak mungkin ya. Artinya kalau DNA 10 pangkat minus 6, harusnya chipnya itu 10 pangkat minus 9 atau 10 pangkat minus 12. Dan tidak ada satu teknologi pun di dunia saat ini bisa membuat chip sampai 10 pangkat minus 12 besarnya, itu tidak ada ya. Jadi jangan kita mengarang-arang ya, atau percaya dengan karangan-karangan ilmuwan-ilmuwan luar negeri sana. Ilmuwan sana itu cuma segelintir orang ya jumlahnya, tetapi mereka bisa mempengaruhi seluruh dunia. Ini yang saya selalu sampaikan ya. Jangan percaya dengan video-video seperti itu. Begitu juga ya, ada yang mengklaim berdoa di alam roh. Saya sudah menyampaikan, alam roh itu adalah alam kematian. Ya, alam roh itu bukan samain, bukan surga. Ya, jangan kau memanggil Bapa Yahweh di alam roh. Sama saja dengan kau memanggil Satan di alam roh. Ya, ini yang harus kita pahami. Begitu juga rapture ya, rapture terjadi dulu baru aniaya, bukan dibalik ya, bukan aniaya dulu baru rapture. Hati-hati ya. Begitu juga ya, kemarin juga kita sudah mengatakan Safuot itu bukan Roh Kudus ya. Sekali lagi saya sampaikan dari mimbar ini, Safuot bukan Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus hanya ada ya ketika Adonisua mengatakan, Bapa, aku akan meminta Bapa untuk mengirim roh penolong ya, yaitu roh kebenaran, dan dia yang akan bersaksi mengenai aku. Artinya apa? Roh Kudus itu ada untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh Adonisua Hamasya selama hidup. Itu artinya Roh Kudus. Jadi tidak mungkin Safuot itu Roh Kudus. Israel saja tidak percaya dengan Adonisua Hamasya. Bagaimana mungkin ada Roh Kudus di situ? Ya, ini hati-hati. Ini juga sama dengan menghujat ya. Saya tidak main-main ya, Bapak Ibu mempelai Adonisua Hamasya maupun yang mendengarkannya. Saya sudah berkali-kali mengatakan hidup kita ini singkat ya. Kalau tidak mati kekal, hidup kekal ya. Jangan jadi konyol gara-gara pengajaran yang tidak benar ya, mengklaim Safuot itu adalah turunnya Roh Kudus ya. Itu ya sama saja tidak mengakui Adonisua ya. Sedangkan dia tidak mengakui Adonisua, tetapi mengklaim Safuot itu adalah turunnya Roh Kudus atau Pentakosta ya, atau Hamisin Ruah Kodes ya, hari ke-50 turunnya Roh Kudus ya. Ini harus hati-hati ya, kita harus cermat ya, harus punya hikmat ya, jangan sampai ditipu oleh Satan ya, oleh iblis katanya, atau oleh fallen angel. Itu yang ada di tahta ya. Lalu ada yang namanya hierarki malaikat ya. Ada malaikat singgasana, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat ya. Ini yang jatuh adalah malaikat tahta atau kerubim, kelompok kerubim ya. Ini yang harus kita pahami ya. Lalu kita lihat ini tadi ya, mempelai kudusnya Adonisua sudah ditetapkan ya, sudah dipilih sejak sebelum permulaan dunia, sejak sebelum penciptaan. Artinya apa? Kita sudah ditetapkan sebelum jatuhnya fallen angel, sebelum jatuhnya Adam dan Hawa. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi mempelai kudusnya ini sudah ditetapkan sejak sebelum ada dosa, sebelum ada penciptaan ya. Ini yang harus kita pahami. Makanya mempelainya ini nanti akan duduk di tahta, dan mempelainya ini posisinya di atas nabi, di atas rasul, dan di atas para undangan ya. Ini yang banyak orang tidak memahami karena tidak disingkapkan, tidak dibukakan ya. Itu mengenai YYRA ya, dan mempelai Hamasyah yang ada di tahta. Lalu kita lihat juga di alam roh itu ada hierarki ya, ada penguasa, otoritas,
penghulu roh-roh jahat ya, seperti Lucifer, naga, Satan itu penguasa, otoritas-otoritas itu dewa-dewa, Baal, HBS, dan penghulu-penghulu itu Beelzebul, Legion ya, dan roh-roh jahat, roh-roh yang menyerupai orang mati ya. Lalu di alam roh itu juga ada pertarungan ya. Jadi penguasa-penguasa itu dia menguasai miliaran manusia. Itulah yang namanya roh-roh agamawi, roh-roh anti Hamasyah, roh-roh kekacauan, roh pemecah belah, otoritas juga begitu ya, roh-roh peperangan, kekuasaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, roh sakit penyakit, teroris, dan sebagainya. Lalu penghulu-penghulu di alam roh itu juga ada yang namanya roh-roh percabulan, perjinahan, perceraian ya, roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu teluh, ilmu tenung, dan sebagainya. Itu ada di level penghulu. Dan juga ada roh-roh paling bawah, itu roh-roh jahat ya, roh kesurupan ya, roh makhluk-makhluk halus, dan juga indigo. Lalu kita harus tahu menguji setiap roh ya. Artinya roh-roh itu bisa kita uji ya. Yaitu pertama bahwasanya roh kebenaran ya, Ruach HaKodes ya, atau YirHA itu dia selalu berfirman setiap saat ya, dari kekal sampai kekal. Jadi YirHA itu tidak hanya berfirman sampai kepada zaman Nabi ya, atau zaman Rasul ya, dia berfirman sampai dengan detik ini pun dia berfirman ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Hamasyah maupun yang mendengarkannya ya. Artinya setiap dia berfirman kepada saya ya, dia selalu menyampaikannya ya, itu sama ya dengan yang disampaikan kepada para nabi maupun juga rasul ya, dan juga kepada orang-orang di zamannya. Artinya apa? Artinya semua firman-Nya itu tidak ada yang saling meniadakan ya, saling bertentangan, tidak ada ya. Semuanya saling menguatkan. Cuma bedanya apa? Bedanya subjeknya. Subjeknya pada zaman dulu kepada nabi dan rasul, di zaman akhir kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang diutus. Lalu dikatakan juga roh kebenaran tidak pernah mengubah sejarah ya. Artinya sejarah yang benar adalah salah satu contoh, malaikat Gabriel menyampaikan kabar baik kepada Maria bahwasanya Maria mengandung dari Roh Kudus dan dia akan memberi nama Yesua, bukan nama lain. Itu sejarah yang benar ya. Saya tidak usah sampaikan di sini apa arti nama lain ya, dan bagaimana sejarah nama lain itu berasal ya. Artinya nama Yesua itu adalah benar-benar nama dari surga. Nama yang disampaikan oleh Bapa Yahweh kepada malaikat Gabriel untuk memberikan nama kepada bayi yang akan lahir ya, yaitu Yesua. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kepada orang-orang yang dipilih ya. Jadi tidak ada roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kepada orang sembarangan orang, tidak ada ya. Tetapi kepada orang-orang dipilih. Makanya Adonisua kan selalu mengatakan aku diutus oleh Bapa ya. Aku diutus kepada Bani Israel, aku diutus kepada domba-domba yang hilang ya. Hal yang sama juga saya mengatakan aku diutus ya untuk berteriak ya, membangunkan mempelainya untuk menyambut kedatangan Adonisua Hamasyah. Itulah pengutusan kepada saya ya. Makanya saya selalu mengatakan saya diutus ya. Dulu saya tidak berani karena dulu saya belum diutus ya, baru tahun 2022 seperti yang sudah saya sampaikan di kesaksian penglihatan rapture ya, penglihatan kedatangan Adonai Yesua Hamasyah untuk menjemput mempelai kudusnya ya. Disitulah saya baru mengerti ya. Nanti kita akan lihat daftar Elohim, daftar Adonai Yesua Hamasyah pada sabat ini ya. Itu ya artinya ya. Jadi roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kepada orang yang dipilih, orang yang diutus. Roh kebenaran memiliki kuasa Elohim yang dahsyat ya. Ini selalu saya sampaikan ya. Jadi artinya ya, saya juga kadang-kadang kasihan melihat keluarga saya ya. Kenapa? Karena mereka selalu membanding-bandingkan saya dengan gembala-gembala di luar sana ya, yang bukan menyembah nama Yesua ya. Artinya seolah-olah mereka memiliki
mukjizat kesembuhan ya. Saya sampaikan ya, kalau ada mendengar keluarga-keluarga saya ya, artinya harusnya engkau berbahagia ya. Karena apa? Karena di dalam pelayanan saya ya sejak tahun 88 ya, 37 tahun ya, itu 2 orang mati dibangkitkan yang kepalanya pecah, badannya hancur ya. Itu kurang dari 1 kali 24 jam ya. Kalau engkau cuma hanya men-share kepada saya mukjizat-mukjizat orang sembuh dari penyakit-penyakit biasa ya, itu Satan pun bisa melakukannya ya. Itulah namanya berkat yang dirampas ya. Saya tidak akan ceritakan di sini yang mengenai berkat yang dirampas karena ini sangat sensitif ya. Artinya apa? Di alam roh itu banyak berkat rampasan ya, termasuk juga berkat kesembuhan ada di alam roh. Hanya yang tidak ada di alam roh adalah berkat membangkitkan orang mati. Tidak ada di alam roh ya, yang lainnya ada ya. Kalau orang kanker pun bisa sembuh, bisa diambil dari berkat rampasan yang ada di alam roh. Ya, tapi itu hanya sementara, kesembuhannya sementara. Tetapi yang namanya membangkitkan orang mati hanya berasal dari Samaim. Ini yang harus kita pahami ya. Lalu dikatakan yang kelima adalah cara menguji roh, bahwasanya di zaman akhir ini yang akan dipilih, yang akan di-rapture adalah mempelai kudusnya Adon Yeshua HaMashiach. Ini yang harus kita mengerti ya. Itulah 5 cara untuk menguji roh. Ya, makanya saya selalu mengatakan, jikalau kita tidak bisa menguji roh, engkau cukup tanya sama gembalamu, sama pimpinan rohanimu, siapapun itu, kepercayaan apapun itu, engkau tanya, benar nggak Bapak diutus oleh Tuhan, oleh pencipta? Ya, tanya saja. Kalau dia bilang benar, klaim lagi, siap nggak dilempar ke lautan api kalau Bapak tidak diutus? Itu harus dipertegas ya. Kenapa? Karena itu penting, karena Satan akan takut ya. Takut dia untuk mengklaim seperti itu. Ya, makanya saya selalu mengatakan, ya, jikalau saya mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Adon Yeshua HaMashiach, saya siap dilempar ke lautan api. Ya, jadi tidak main-main ya, Bapak Ibu mempelai Adon Yeshua HaMashiach maupun yang mendengarkannya. Orang yang diutus itu tidak main-main ya. Makanya saya sebenarnya menolak ya, kurang lebih 2 tahun ya saya menolak ini. Saya bilang jangan pilih saya, pilih yang lain saja. Tuhan Yeshua, saya bilang pada waktu itu, pilih si A, si B, si C, si D. Saya sebut nama-nama mereka, terutama yang menyembah nama Bapa Yahweh. Tetapi Tuhan Yeshua bilang, aku tidak pernah memakai mereka, tidak pernah memilih mereka. Karena yang dipilih itu adalah orang yang benar-benar sudah dia tetapkan ya. Ini yang harus difahami ya. Lalu ada perencanaan di Raehat ya, ini tidak saya bahas ya. Ini luar biasa sebenarnya ya. Elohim kita itu sudah membuat perencanaan yang luar biasa sebelum penciptaan ya. Itu sampai kepada kekekalan ya. Lalu kita lihat timeline ya, sejak Yeshua sampai kepada zaman akhir ya. Lalu terakhir ya, kita lihat kemarin saya sudah menyampaikan mengenai rapture di tahun 2025. Apakah kita siap ya? Artinya apa? Saya mengucapkan rapture di tahun 2025 itu banyak dasarnya ya. Jadi bukan mengarang-arang ya, tidak ya. Saya sudah bikin bagannya ya, kemarin itu sudah jelas sebenarnya ya. Cuma memang banyak ya yang melihat YouTube kita ataupun TikTok ya, itu alergi ya, seolah-olah saya itu pengajar sesat ya. Tidak apa-apa ya. Kalau engkau menganggap saya pengajar sesat ya silahkan ya. Artinya apa? Saya tadi kan di depan sudah mengatakan, kalau saya ya melakukan kebohongan ya, artinya saya mengucapkan kata-kata yang
tidak sesuai dengan apa yang saya dengar, ya. Saya dilempar ke lautan api. Artinya apa? Ketika engkau menolak apa yang saya ucapkan, maka itu akan kebalikannya. Engkau yang akan dilempar ke lautan api. Itu yang harus kita pahami, ya. Kalau yang namanya orang bersumpah, ya, itu mengikat kedua belah pihak, ya. Paham ya, Bapak Ibu, mempelai Adonis Somasia maupun yang mendengarkannya. Kalau seseorang itu, ya, sudah membuat pernyataan, ya, seperti saya membuat pernyataan keras, ya, sama seperti Adonisua kan bilang, bapakmu itu Satan, dia bilang ke orang Yahudi. Artinya apa? Ketika orang Yahudi menolak Adonisua, berarti orang Yahudi itu bapaknya Satan, bapaknya itu iblis, ya. Artinya iblis itu tempatnya di mana? Tempatnya di alam maut. Ya, hal yang sama juga begitu. Ya, ketika saya mengatakan apa yang saya ucapkan di sini, kalau itu tidak benar, saya dilempar ke lautan api. Artinya apa? Ketika engkau tidak percaya, berarti engkau yang dilempar ke lautan api. Ya, jangan main-main ya dengan yang namanya sumpah. Sumpah itu kedua belah pihak. Ya, kalau engkau tidak mau, tidak setuju, ya diam saja. Ya, jangan berkomentar. Ya, jangan menuduh yang tidak-tidak. Masa sih yang di-rapture 12 orang? Ya, masa sih yang di-rapture cuma segitu? Kan banyak penyembah-penyembah Bapak Yahweh di luar sana yang taat dengan Bapak Yahweh. Ya, artinya apa? Berarti engkau tidak percaya. Kalau engkau sudah tidak percaya, ya sudah, urusannya bukan dengan saya lagi. Ya, begitu juga engkau mengatakan, masa sih tidak percaya DNA berubah gara-gara minum susu coklat? Saya sudah sampaikan, saya seorang bioteknologi, seorang ahli teknologi. Saya mengerti yang namanya DNA. Ya, kalau engkau tidak percaya, ya berarti engkau istilahnya menuai ya apa yang engkau ucapkan. Makanya saya bilang lebih bagus engkau diam, ya. Jangan berkomentar, ya, jangan mendebat saya, ya. Karena apa? Karena urusannya langsung kematian kekal, ya, tidak main-main, ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia maupun yang mendengarkannya. Dan saya sebenarnya kalau bisa, ya, YouTube kita ini atau TikTok kita ini, ya, di-share ke seluruh dunia, ya, saya malah senang sebenarnya, ya. Tapi ya saya tidak tahu bagaimana caranya, ya. Artinya kita cuma ya paling yang melihat cuma ratusan orang, ya, paling juga yang booming itu ya paling cuma berapa ribu orang, ya. Kalau saya lihat, ya, ada YouTube yang cuma baru satu hari bisa jutaan, ya, yang melihat, ya. Bahkan itu saya lihat, ya, lagu Baby Shark aja itu yang menonton tuh 10 miliar di seluruh dunia. Waduh, padahal kan manusia jumlahnya 8 miliar. Berarti ada satu orang itu menonton berkali-kali, ya, makanya bisa jadi 10 miliar, ya. Coba kalau renungan sahabat kita ini ditonton oleh 8 miliar manusia di seluruh dunia, itu langsung ketahuan nanti mana mempelai kudusnya, ya, mana yang bukan, ya, langsung ketahuan kok, ya. Jadi itu ya Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia, apa yang saya ucapkan di mimbar ini, kalau engkau menolak dan engkau mengklaim saya sesat, itu akan kembali kepada kamu, ya, akan kembali, ya. Itu artinya sumpah, ya. Itu bicara kedua belah pihak, yang mengucapkan maupun yang mendengarkan, ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia maupun yang mendengarkannya, jangan kita sembarangan mengklaim, ya, untuk orang yang diutus, kecuali kalau dia tidak diutus. Kalau dia tidak diutus, dia tidak apa-apa, silahkan engkau ucapkan, ya. Bapak kan tidak diutus. Coba Bapak berani nggak ngomong Bapak diutus, siap dilempar ke lautan api? Cukup tanya begitu saja sama mereka, ya. Dan juga jangan mengklaim juga, wah saya kan bisa sendiri, saya bisa di-rapture sendiri kok, saya perjamuan tiap hari sendiri. Tidak, ya, tidak seperti itu, ya. Makanya saya kan pernah mengatakan, beda ya perjamuan di dalam kerajaan dengan perjamuan di rumah, itu beda. Ya, maksudnya di rumah itu pribadi-pribadi, ya, itu beda, ya. Kecuali kalau rajanya yang mengutus atau yang diutus itu mengatakan silahkan, ya, engkau berjamuan di rumahmu, nggak apa-apa, itu bisa, ya. Tapi kalau engkau sudah terpisah, ya, dari kerajaan itu, ya, itu artinya apa? Itu engkau tidak memiliki arti apa-apa, ya.
Artinya engkau menolak ya orang yang sudah mengatakan bahwasanya menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach itu ialah yang mengalahkan kematian ya. Karena dengan menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach itulah kita ehad ya. Itulah mengenai latar belakang ya, visi misi ya. Dan nanti mengenai nama benar dan kudus itu ada hubungannya dengan renungan Sabat pada saat ini ya. Nanti sekalian saya barengin ya. Oke, kita akan masuk kepada Dafar Elohim ya. Judulnya kesaksian saya. Kenapa saya memanggil nama sesembahan yang benar dan kudus? Kita baca Dafar Elohim ya dari kitab Keluaran 3 ayat 15-16, Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 dan juga Lukas 1 ayat 26, 30, 31 serta Matius 1, 21 dan juga Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini agak banyak ya. Kita baca sama-sama Keluaran 3 ayat 15 sampai 16. Kita baca 1, 2, 3. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Yahweh Elohim leluhurmu telah menampakkan diri kepadaku, Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub, seraya berfirman, aku sungguh-sungguh telah melawat kamu dan melihat apa yang telah dilakukan kepadamu di Mesir. Lalu kita baca Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Lalu kita baca Lukas 1 ayat 26 dan ayat 30 dan 31, 1, 2, 3. Dan pada bulan ke-6, malaikat Gabriel diutus oleh Elohim ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Dan malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau telah mendapat anugerah dari Elohim. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yesua. Lalu kita baca Matius 1 ayat 21, 1, 2, 3. Dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita baca di Kisah Rasul 4 ayat 12, 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai-mempelai Adoni Yeshua Mashiach. Ya, puji Bapak Yahweh, saya akan menyampaikan kesaksian saya ya secara singkat ya mengenai kenapa saya memanggil nama sesembahan yang benar dan kudus. Sebenarnya nama Yahweh Yesua itu saya sudah tahu sejak dari zaman sekolah ya. Artinya banyak teman-teman saya ataupun guru-guru saya ya yang pada saat itu mengatakan, oh ya, kepercayaan ini manggilnya Yahweh ya, terutama waktu itu Israel ya. Orang Israel panggil Yahweh katanya begitu ya. Artinya itu ya cuma bisa saya dengar ya, karena apa? Karena waktu itu masih sekolah
artinya itu kurang lebih udah 40 tahun lebih lah ya. Lalu masuk lagi ketika saya melihat atau masuk ke neraka ya tahun 88, di situ juga ya tidak ada penjelasan mengenai nama ya. Artinya ya saya tetap memanggil Tuhan ya, hanya panggilan-panggilan dulu ya. Lalu kemudian ketika saya juga masuk ke alam roh juga sama ya. Artinya saya belum dibukakan masalah nama Yahweh Yeshua. Bahkan waktu ke Samaim pun ya, setelah 2 kali masuk ke Samaim ke surga, itu juga belum dibukakan masalah nama Yahweh Yeshua. Baru yang ketiga kali yang kemarin kesaksian saya ketika saya untuk ketiga kalinya ke surga, saya diberitahu nama yang benar dan kudus ya, yaitu nama Yahweh dan Yeshua. Artinya apa? Artinya ternyata nama ini sangat penting ya Bapak Ibu, mempelai Adoni Somasia. Di samping itu saya juga sebagai seorang pengajar ya. Saya sudah mengajar doktor teologi dari tahun 2013 ya, waktu itu saya dosen tidak tetap ya. Kemudian saya juga mengajar sebagai dosen tetap di salah satu STT ya. Artinya apa? Saya juga tahu nama Yahweh Yeshua. Tetapi waktu itu semuanya hanya sebatas seolah-olah terjemahan ya. Karena kita juga dari SD selalu belajar ya. Selalu belajar mengatakan di dalam perjanjian lama itu berbahasa Ibrani, di perjanjian baru berbahasa Yunani ya. Artinya apa? Artinya seolah-olah ya nama sesembahan itu bisa berubah ya. Ini yang waktu itu juga belum mengerti ya, belum mengerti. Menurut saya ya udahlah, ikuti saja ya, karena waktu itu kan bahkan sampai dengan saat ini pun ya kita tahu ya kitab suci yang kita baca itu ya masih menggunakan nama yang berbeda-beda ya, bukan nama asli ya. Kenapa? Ya, karena ya mereka mengambil sumbernya berbeda ya. Jadi sebenarnya sumber yang berbeda itu pun bisa membuat perbedaan dari nama ya. Makanya waktu saya bicara sama salah satu keluarga saya, dia bilang begini, kenapa nggak bicara saja sama pimpinan di sana supaya kitab suci itu dirubah? Saya bilang itu bukan urusan saya ya, saya bilang begitu. Buat apa? Jangankan bicara ke sana, bicara ke teman saya saja yang satu pelayanan mengenai nama Yahweh Yeshua saja mereka menolak. Apalagi saya harus bicara kepada orang atau kepada badan yang memiliki wewenang ya. Tidak mungkin, saya bilang. Itu sama dengan ribut, saya bilang. Ya, jadi tidak mungkin, saya bilang ya. Jadi artinya apa? Artinya keselamatan itu hanya segelintir ya. Yang diselamatkan itu hanya orang-orang tertentu. Ya, sebagaimana pernah saya sampaikan, kita bukan bicara naik kelas, tetapi kita bicara juara 1 ya. Lalu waktu sebenarnya yang menjadi pemicu ya, kenapa saya memanggil nama sesembahan yang benar dan kudus, itu kalau kita dengar ya kesaksian saya mengenai ketika Adonai Yeshua HaMashiach datang ya untuk menjemput mempelainya, di situ baru saya mengerti ya. Waktu saya ke Samaim pun ya, waktu saya pertama ke Samaim ke ruang perjamuan maupun juga ke ruang file kudus ya, file orang-orang kudus, itu tidak dibukakan apa-apa ya. Dan juga ya banyak juga ya orang-orang sekitar saya juga yang pernah beberapa kali ke surga ya, itu pun sebenarnya mereka tidak dibukakan mengenai nama Yahweh dan Yeshua ya. Cuma ya udahlah, saya tidak mau berdebat dengan mereka ya. Mereka seolah mengatakan, oh iya di surga itu begini namanya begitu ya. Ya udah silahkan ya. Artinya apa?
Ya, itu tanggungan masing-masing lah ya. Artinya keselamatan itu tanggungan masing-masing. Ya, kalau engkau memang mengklaim nama yang kau sembah itu adalah nama dari Samain, ya, nama dari surga, ya silahkan. Ya, makanya tadi kita sudah baca firman kan, bahwasanya malaikat Gabriel itu berbicara kepada Maria, ya, karena Elohim mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan nama Yesua, bukan nama lain. Ya. Saya tidak jelaskan ya mengenai nama lain itu asal usulnya dari mana ya. Artinya ketika masih di dalam kandungan itu nama Yesua sudah disebutkan ya, istilahnya sebelum dia lahir sudah disebutkan nama Yesua, bukan nama lain. Lalu waktu tadi saya ulas lagi ya mengenai waktu Adonisua datang ya. Di situ saya melihat ya, karena kita kan tahu ya yang datang itu siapa ya. Jadi ketika saya melihat yang datang itu adalah Tuhan, ya pada saat itu saya memanggil Tuhan. Ya, saya di suatu tempat rumah yang besar ya. Di situ yang seperti saya sampaikan, saya tidur dengan banyak gembala-gembala yang hebat di negara ini. Bahkan katanya ya jemaatnya masuk 10 besar dunia ya. Ternyata ukuran kuantitas tidak menjamin orang bisa masuk ke surga. Ya, sekali lagi saya sampaikan, sebanyak apapun ya jemaat ya, kalau tidak dibukakan rahasia keselamatan, tidak mungkin engkau bisa masuk ke surga. Sekali lagi saya sampaikan ya, karena apa? Tahun 88 saya dibawa ke neraka, ke alam maut. Itu ada miliaran manusia disiksa di alam maut. Dan itu bukan penjahat-penjahat ya. Itu banyak orang-orang yang melakukan pelayanan ya. Tapi mereka saat ini ada di neraka. Ya, mereka juga melakukan banyak mukjizat ya, memberitakan juga ke sana kemari ya, tetapi mereka kenapa akhirnya ada di neraka? Makanya waktu Adonisua datang, saya berteriak sampai 3 kali. Saya bilang, bangun, saya bilang. Tuhan datang. Pak, bangun Pak, saya bilang. Ya, saya tidak usah sebut namanya. Ya, ini pendeta-pendeta besar, pendeta-pendeta hebat, punya karunia-karunia kesembuhan, punya karunia-karunia mukjizat. Saya guncang-guncang badannya tidak mau bangun untuk menyambut Tuhan. Ya, makanya pas saya tanya, Tuhan, kenapa mereka tidak mau bangun? Lalu Tuhan bilang, ya, Adonisua bilang, mereka tidak mengenal aku. Bayangkan itu ya. Mereka tidak mengenal aku. Beda ya. Kalau Adonisua bilang, aku tidak mengenal kamu, itu artinya orang tersebut akan dilempar ke lautan api. Kalau Adonisua mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Tetapi karena dia mengatakan mereka tidak mengenal aku, artinya apa? Artinya mereka masih diberi kesempatan. Ya. Lalu saya disampaikan seperti yang pernah di dalam beberapa khotbah saya mengatakan, Adonisua mengatakan kepada saya, engkau harus berteriak, membangunkan mempelaiku untuk menyambut aku, untuk menyambut kedatanganku. Ya. Itulah yang disampaikan oleh Adonisua. Tetapi pada saat itu saya masih bingung ya, kok ini orang-orang hebat tidak mau bangun. Nah, lalu yang ketiga ya, teriakan saya yang ketiga, ada yang bangun. Itu yang saya sampaikan kemarin, ada cuma 2 orang yang bangun, dan itu orang-orang muda ya. Kalau orang-orang yang saya bilang tadi, gembala-gembala ini ya wajahnya wajah-wajah ya sudah berumur semua, wajah-wajah tua istilahnya ya. Tapi yang bangunnya orang-orang muda ya. Lalu saya tanya ke Tuhan Yesua, saya bilang, kalau saya tidak teriak, apakah mereka bangun? Lalu Adonisua bilang, mereka tidak akan bangun kalau kamu tidak teriak. Ya, waduh. Tapi saya waktu itu juga bertanya, siapa mereka ini Tuhan? Saya bilang, yang 2 orang ini, itu tidak diberi jawaban ya. Artinya saya harus mencari sendiri siapa 2 orang ini.
Lalu saya dan istri saya, ya kami buka YouTube, kami buka mengenai pengajaran-pengajaran, mengenai Torah juga kita buka pengajarannya, mengenai yang lain-lain semua kita buka, kita belajar, saya belajar, karena saya adalah seorang pengajar ya, saya seorang doktor teologi, jadi saya mengerti apa yang disampaikan melalui media online ini. Mereka bicara apa saya tahu ya, ke arah mana saya tahu, terus di situ baru saya mulai memahami ya, mulai memahami, bahkan sampai dengan sekarang, waduh saya kaget ya, kaget sekali ya. Kagetnya apa? Dulu saya berpikir itu hanya masalah nama, masalah terjemahan ya, ternyata keberadaan dari sesembahan ini juga berbeda, lahirnya beda, matinya beda, bangkitnya beda, naik ke surganya beda, turun Roh Kudusnya juga beda. Ya, artinya apa? Kalau beda semua ya pastilah orangnya tidak mungkin sama. Ya, dan penggenapannya juga beda. Ya, di sini saya mulai mengerti. Bahkan termasuk juga kepada penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang masih mengikuti Torah. Ya, makanya mereka tidak percaya dengan rapture dalam waktu dekat. Mereka menggunakan penanggalan Ibrani. Penanggalan Ibrani saat ini adalah tahun 5785. Ya, karena rapture itu bicara akhir hari ke-6. Kalau 5785 itu masih ada 215 tahun lagi baru akhir hari ke-6. Artinya tidak mungkin rapture dalam waktu dekat. Ya, itulah penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang saat ini mereka anut ya, mereka percayai. Silahkan, kalau memang rapture masih 200 tahun lagi, silahkan, tidak apa-apa ya. Karena apa? Karena sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini kalau kita lihat media online ya, itu ribuan penglihatan rapture dalam waktu dekat ya. Makanya ada di kitab Yoel dikatakan di zaman akhir maka anak-anakmu ya, teruna-terunamu, orang-orang tuamu ya, itu akan mendapat penglihatan ya. Artinya itu cuma sebatas penglihatan. Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya di rapture, bagaimana mempersiapkan diri, mempersiapkan hidup untuk bisa di rapture. Ya, seperti yang saya sampaikan, rapture itu bukan kejadian yang tiba-tiba atau Elohim itu atau Tuhan itu memilih orang di rapture itu seperti memilih mainan ya, artinya seperti langsung ini saya pilih aja si A ini ya, si B, si C, tidak ya, tidak seperti itu ya, tidak seperti memilih kancing baju istilahnya ya. Kalau zaman dulu kan ada kancing baju kita pilih, wah saya suka yang ini, saya suka ini, tidak ya. Jadi bukan bicara Elohim itu suka si A, suka si B, suka si C, tidak ya. Tapi siapa yang melekat sama dia, yang menyatu dengan dia, itulah yang dipilih. Dan orang yang dipilih ini sudah ditetapkan ya sejak sebelum permulaan dunia ya. Jadi sebenarnya bisa ditelusuri ya, bisa dilihat siapa-siapa yang memang dipilih, itu gampang sebenarnya melihatnya ya, gampang. Kalau kita bicara 5 menit saja kita sudah tahu ini orang dipilih atau tidak dipilih, kita langsung tahu sebenarnya ya. Bukannya kita menghakimi ya, kemarin ada yang mengatakan saya menghakimi, tidak ya. Penghakiman itu bukan milik saya, tapi milik YHWH, milik Adonai Yeshua HaMashiach. Saya tidak memiliki kuasa apapun untuk menghakimi ya. Tetapi nanti ketika kita duduk di tahtanya, kita akan menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, menghakimi para malaikat, dan juga akan memimpin di kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan pemimpin agung kita, Adonai Yeshua HaMashiach ya. Jadi artinya di situ saya baru mengerti ya. Kenapa? Karena ternyata
ada yang namanya sejarah ya, seperti tadi kita sudah sampaikan cara menguji roh dengan sejarah ya. Artinya sejarah yang benar itu adalah sejarah yang dari Samaim ya. Saya tidak usah sebut sejarah apa yang tidak benar ya, karena saya juga pernah dibukakan ya file orang-orang kudus ya, makanya saya pernah sampaikan ketika saya yang kedua kali dibawa ke Samaim, saya membaca suatu kitab ya, kitab di mana sejarah nabi-nabi ya. Saya baca salah satu nabi ternyata tidak ada namanya di dalam kitab itu ya, artinya itu nabi fiktif ya, nabi yang tidak pernah lahir ya. Jadi itu yang pernah saya alami ya. Lalu saya mulai belajar ya. Akhirnya saya mulai mendapat benang merah. Tetapi itu pun ya, itu pun saya masih belum dibukakan secara gamblang ya, seperti kemarin ya. Untuk memutuskan ya, kita itu merayakan Hari Raya Buah Sulung 17 Nisan, tepat di hari kebangkitan Adonai Yeshua HaMashiach. Itu pun saya ditegur ya oleh Adonai Yeshua ya, karena sebelum-sebelumnya saya masih mengikuti penyembah Bapa Yahweh yang mengikuti Torah ya. Artinya kita masih belajar mengenai Hari Raya Buah Sulungnya versi Israel ya, seperti saat ini ya. Besok ya, atau nanti sore 22 Nisan mereka merayakan Hari Raya Buah Sulung ya. Bahkan di situ dibumbui dengan kata-kata kebangkitan Adonai Yeshua HaMashiach di Hari Raya Buah Sulung ya. Memang benar Adonai Yeshua HaMashiach itu bangkit di Hari Raya Buah Sulung, tetapi harus ada tanggalnya ya. Kenapa? Karena pada saat Adonai Yeshua HaMashiach bangkit di Hari Raya Buah Sulung pada saat itu tepat di tanggal 17 Nisan. Artinya dia bangkit setelah 3 hari 3 malam dikubur. Itulah bagi kita ya, bagi YRH Ministry, Hari Raya Buah Sulung kita adalah kebangkitan Adonai Yeshua HaMashiach di 17 Nisan. Kita tidak mengikuti versi Israel. Karena apa? Karena Israel tidak percaya Adonai Yeshua HaMashiach. Lalu pencurahan Roh Kudus kita adalah di hari ke-50 ya, di hari ke-50 dihitung dari kebangkitan atau Hari Buah Sulung 17 Nisan, bukan dihitung dari yang lain ya, bukan dihitung dari Pesah atau dihitung dari Buah Sulungnya Israel ya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu ada karena Adonai Yeshua yang mengatakannya ya. Jadi jangan dibalik ya, tidak ada Roh Kudus itu tiba-tiba datang, tidak ya, karena Adonai Yeshua, Tuhan Yeshua lah yang mengatakannya. Bapa akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yang akan menyaksikan apa yang selama ini sudah aku lakukan, kata Adonai Yeshua HaMashiach ya. Artinya beda kita dengan penyembah Bapa Yahweh yang lain adalah masalah kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus, karena itu sudah beda di hitungan kebangkitannya ya. Artinya apa? Kalau mereka tidak mengakui Adonai Yeshua bangkit setelah mati 3 hari 3 malam, sebenarnya secara tidak mereka sadari mereka itu sebenarnya menolak Yeshua HaMashiach ya. Mereka sebenarnya tidak mengakui Yeshua HaMashiach, sekalipun mereka berdoa atau memanggil nama Yahweh Besem Adon Yeshua HaMashiach ya, tapi mereka menolak ya kebangkitannya 3 hari 3 malam setelah dia mati, dan juga menolak tubuh dan darahnya ya, karena Adonai Yeshua selalu mengatakan, akulah roti kehidupan ya. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan mati selama-lamanya ya.
ini jelas ya, roti itu dimakan setiap hari, karena roti mana itu setiap hari dimakan. Tidak ada waktu zaman Bani Israel roti mana dimakan 1 kali 1 tahun, tidak ada. Ya, jangan membawa-bawa ya firman yang mengatakan lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, peringatan itu bukan 1 kali 1 tahun. Ya, peringatan itu kapan saja bisa terjadi. Ya, apalagi bicara sumber dari bahasa-bahasa Ibrani ya, karena tidak ada penyingkapan dari sana ya. Ya, saya tidak mau lebih jauh ya mengenai itu ya. Artinya apa? Nama Yahweh Yeshua itu adalah penting, dan terutama pengakuan akan penggenapan Adonai Yeshua HaMashiach itu sangat penting. Karena buat apa dia datang ke dunia ini kalau dia tidak menggenapinya, kalau dia tidak lahir, dia tidak mati, dia tidak bangkit, dia tidak naik ke surga, sia-sialah iman kita. Ya, kalau kita tidak pernah mengucapkan ya, hanya mengucapkan hari-hari raya besar yang belum digenapi, ya maka kita sama dengan mengikuti Torah yang belum digenapi. Ya, ini berbahaya ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua HaMashiach maupun yang mendengarkannya, karena Torah yang belum digenapi itu tidak ada bicara rapture ya. Artinya tidak ada yang namanya mempersiapkan diri untuk rapture. Ya, jadi kita harus memahami ya. Jadi disitulah saya mulai mengerti ya, dan di akhir 2024 saya banyak diberi penglihatan ya, saya banyak diberi yang namanya penyingkapan ya, bahkan itu kadang-kadang 3 kali seminggu, bahkan hampir setiap hari ya. Itu sejak dari dulu ya, sejak dari tahun 88. Makanya ya saya pernah mengatakan ya, saya sering diberi penyingkapan itu ya, kalau dihitung-hitung bisa ratusan kali, bahkan bisa sudah mencapai lebih dari 1000 ya. Mungkin orang akan mengatakan, wah hebat dong sampean. Nah, amin ya, kalau Bapak Yahweh mengangkat saya, amin istilahnya. Artinya dia yang melayakkan saya ya, bukan saya ya. Karena apa? Apa yang saya sampaikan itulah yang saya dengar, itulah yang saya lihat ya. Sebagaimana Adonai Yeshua mengatakan kepada orang Yahudi pada saat itu, apa yang aku dengar dari Bapakku, apa yang aku lihat dari Bapakku, itulah yang aku sampaikan. Hal yang sama juga saya mengatakannya, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat dari Adonai Yeshua, itulah yang saya sampaikan. Ya, jika engkau tidak percaya juga tidak apa-apa. Ya, karena seperti yang saya sampaikan, orang yang dipilih itu adalah orang yang taat, ya, bukan orang yang suka ya versinya sendiri, ya, seolah-olah dia yang menentukan. Maka saya bilang saya sebenarnya tidak mau ya, karena berat ya, melakukan tugas ini berat ya. Karena saya juga seperti saya sampaikan, saya sudah pernah disiksa di alam roh ya, dan itu sangat sakit ya, mengerikan ya. Jadi apalagi di alam maut ya, di neraka, apalagi di lautan api, itu kekal selama-lamanya. Jadi itulah kesaksian saya mengenai nama sesembahan yang benar dan kudus. Artinya nama ini harus benar-benar nama yang benar ya, sebagaimana yang selalu saya sampaikan, bahwasanya nama yang benar itu adalah Yahweh Yod-He Waw-He, digenapi dengan Yeshua Yod Sin Waw Ayin ya, bukan yang lain ya. Karena huruf Ibrani ini satu nama, satu huruf saja, beda, itu sudah beda arti, beda penggenapan ya. Itu kelebihan dari bahasa Ibrani, huruf Ibrani dibanding bahasa lain ya. Jadi kalau orang mengklaim namanya ini, coba kita uraikan dalam huruf Ibrani, itu cocok nggak? Gematrianya cocok nggak? Artinya cocok nggak? Ya, makanya saya selalu mengatakan seperti Yahweh Yeshua, jangan kita singkat menjadi Yahshua, karena ada huruf He di tengahnya ya, Yod He Sin Waw Ayin ya, itu sudah beda arti dengan Yeshua
sudah beda arti dengan Yahweh. Gematrianya juga sudah beda. Apalagi engkau mengatakan Yehusua, ada he lagi di tengah, ada waw lagi. Ya, itu sudah beda semuanya. Ya. Ini yang banyak orang tidak tahu, meremehkan nama, ya. Itu ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia maupun yang mendengarkannya. Artinya itulah kesaksian luar biasa ya. Kenapa saya memanggil nama sesembahan yang benar dan kudus? Karena nama itu sangat menentukan. Sebagaimana tadi di kitab Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama yang diberikan kepada manusia itu, ya, kepada bayi itu hanya nama Yesua. Itu nama yang disampaikan oleh Elohim kepada malaikat Gabriel. Maka dikatakan tidak ada nama lain, ya, bukan nama lain, bukan nama terjemahan, bukan nama julukan. Itulah kesaksian saya. Dan kita akan melihat rangkumannya ya. Saya akan sampaikan rangkumannya. Di sini tadi ya kita sudah baca Dafar Elohim, Dafar Adonis Masia. Bani Israel itu melalui Moses sudah diberitahu bahwa Elohim ya, bahwa nama Yahweh itu adalah nama yang mereka sembah ya. Tidak ada nama lain. Bahkan dikatakan supaya jangan menyebut nama lain. Karena Yahweh adalah Elohim yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat, jika memanggil nama ilah lain selain Yahweh. Arti dari Yahweh itu adalah lihat paku, lihat tangan. Ya. Jadi artinya nama Yahweh ini adalah nama yang sudah ditetapkan. Ya. Makanya Mose menyampaikannya. Ya. Kenapa nama lain itu bukan nama Yahweh? Karena nama di dunia ini, ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, tadi kita sudah bicara mengenai hierarki Samaim, ya. Jadi malaikat kerubim itulah yang jatuh, ya, dan mereka lah yang menjadi Satan, menjadi iblis atau fallen angel. Dan jumlah mereka sangat banyak, ratusan juta malaikat, ya, bahkan mungkin juga sudah di orde miliaran. Dan semua fallen angel ini memiliki nama yang berbeda-beda. Ya, tidak ada Gabriel 1, Gabriel 2, tidak ada. Nama Gabriel cuma 1. Tidak ada Mikhail 1, Mikhail 2, tidak ada. Cuma 1. Beda dengan nama manusia ya. Manusia itu seperti saya, nama Henry. Ya, nama Henry itu di dunia ini bisa 1 juta orang yang punya nama yang sama. Makanya bisa disebut Henry 1 sampai Henry yang ke 1 juta. Tapi malaikat tidak ada. Namanya sama, tidak ada. Ya. Artinya apa? Nama mereka itulah yang sampai ke dunia ini yang kita kenal. Sementara yang masih di Samaim kita tidak tahu nama mereka. Ya, saya tidak usah sebut ya. Saya bisa terjemahkan semua sesembahan-sesembahan dari kepercayaan lain ya. Nama-nama mereka itu artinya apa? Semuanya itu sudah disampaikan ya, karena itulah nama-nama fallen angel. Ya. Memang kita selalu mengatakan, wah Tuhan tahu kok siapa yang saya panggil. Tuhan tahu kok saya menyembah Dia. Ya. Artinya begini, Tuhan juga tahu siapa yang kau panggil, siapa yang kau sembah. Makanya kalau kita baca di cawan murka ya dari cawan murka 1 sampai cawan murka 7 itu dikatakan apa? Ketika bencana-bencana itu ya menimpa manusia ya, artinya dari murka Elohim ya, maka dikatakan manusia itu tetap menghujat Elohim ya. Sebenarnya secara logika kita bisa merenung ya. Kalau kita perhatikan ya, kalau ada bencana alam ya, pasti semua manusia akan memanggil nama sesembahannya.
Tidak ada manusia yang berani mengatakan kalau ada bencana, misalnya gempa bumi atau kebakaran, mereka mengatakan, Tuhan, Engkau kurang ajar, Engkau tidak benar, dan sebagainya. Tidak ada manusia yang berani mengatakan begitu. Mereka akan mengatakan apa? Mereka akan memanggil sesembahan mereka. Ya, itulah yang disebut dengan menghujat. Karena mereka tidak memanggil Elohim, tidak memanggil Yahweh, tidak memanggil Adon Yeshua HaMashiach. Mereka memanggil sesembahan mereka, itulah yang disebut dengan menghujat. Ya, seperti saya sampaikan tadi, saya tidak usah sampaikan arti dari nama-nama itu, ya. Tapi makanya ada di firman mengatakan di Markus 3 ayat 28 dan ayat 29, yang menghujat anak manusia itu masih diampuni. Ya, bayangkan, menghujat anak manusia masih diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Artinya apa? Artinya, kalaupun orang-orang ini masih memanggil nama-nama yang bukan nama Yeshua, itu masih diampuni. Ya, tetapi nanti ketika Roh Kudus sudah kembali ke Samaim pada saat rapture, ya, Roh Kudus itu akan kembali, ya. Disitulah sudah tidak ada lagi yang namanya masa anugerah, tidak ada lagi yang namanya masa pengampunan, ya. Artinya kalau orang tetap menghujat, ya, dia akan tetap menghujat terus sampai dia masuk ke hari penghakiman. Ya. Itu, ya, artinya yang namanya jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Lalu berikutnya, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka manusia harus ditebus dengan curahan tubuh dan darah Elohim, yaitu darah Elohim di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Yahweh Elohim datang ke dunia ini dalam rupa manusia dan diberi nama Yeshua. Karena malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Nama Yeshua merupakan penggenapan nama Yahweh, artinya lihat paku, hancurkan tangan. Itu arti Yeshua, Yorsin Waw Ain. Nama Yeshua mengandung kuasa yang dahsyat, sebagaimana tertulis pada Kisah Rasul 4 ayat 12. Di luar nama Yahweh dan Yeshua, kitab suci menyebut itu nama ilah-ilah lain. Dikatakan menyebutnya saja tidak boleh. Ya, kalau kita baca di Keluaran 23 ayat 13, ya. Jadi menyebut nama ilah-ilah lain saja itu tidak boleh, ya. Di dalam Markus 3 ayat 28 sampai 29 dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa semua dosa anak manusia yang akan diampunkan, juga hujat sebanyak apapun yang telah mereka hujatkan. Ya, jadi ini tadi saya sampaikan, ya. Di ayat Markus 3 ayat 28 itu, kalau kita menghujat nama Yeshua saja, nama anak manusia, itu masih diampunkan, ya. Tetapi di ayat 29 dikatakan, namun siapa saja yang menghujat terhadap Roh Kudus, ia tidak mendapat pengampunan selamanya. Sebaliknya dia pantas mengalami hukuman kekal. Wah, ini sangat mengerikan, ya. Artinya apa? Menghujat itu bukan cuma sekedar mengucapkan kata-kata itu, ya, tetapi tidak mengakui Yeshua pun itu bisa dikategorikan menghujat. Ya, seperti saya tadi sampaikan, artinya kalau kita menganggap Yeshua itu bangkit, ya, setelah 6 hari, setelah 5 hari atau 8 hari, itu sebenarnya sama dengan menghujat, ya. Seolah-olah Yeshua itu bangkitnya bukan 3 hari, ya, tapi 6 hari, 8 hari. Ya, hati-hati, ya, penyembah-penyembah Bapak Yahweh, ya, itu bisa dikategorikan menghujat, ya. Saya tidak mengatakan engkau tidak diselamatkan, tidak, ya, tetapi itu dikategorikan menghujat karena kita tidak mengakui dia bangkit, ya, setelah 3 hari 3 malam di alam kubur, ya. Tetapi kalau kita tidak mengakuinya, itu sama dengan menghujat Roh Kudus, ya, karena kita sudah menyembah nama Yahweh, karena Yahweh itu adalah roh, ya. Ruach HaKodes itu adalah roh. Artinya nama pencipta kita sangat penting dan memiliki kuasa dan otoritas, sedangkan nama lain itu merupakan nama yang tidak memiliki kuasa dan otoritas, dan nama lain itu merupakan nama fallen angel,
di mana mereka dibuang ke dunia sebagai tempat mereka. Artinya begini ya, Bapak Ibu melalui Indonesia, banyak yang mengatakan, wah, kan sampean dulu melakukan mukjizat kan dengan nama lain. Betul, saya sudah konfirmasi. Adoniswa mengatakan, aku tahu, engkau belum memanggil namaku yang benar, tetapi aku tetap memakai engkau. Itu yang disampaikan ya. Waktu itu saya bertanya ya, Adoniswa, saya kan dulu belum memanggil namamu yang benar. Betul ya, aku tahu kata dia, tetapi aku tetap memakai engkau ya. Makanya saya disuruh berteriak ya. Kemudian saya harus menjelaskan juga ya, kenapa ya, karena saya dulu masih buta. Ya, Yohanes 9 ayat 41 dikatakan, jikalau matamu buta, dosa itu tidak ada padamu. Tetapi jikalau engkau mengatakan engkau melihat, maka dosa itu tetap ada padamu. Ya, jadi kalau orang buta dari lahir, ya itu masih diampuni. Tetapi kalau engkau sekarang mengatakan engkau sudah melihat, engkau sudah tahu nama yang benar dan kudus, tetapi engkau menolaknya, maka dikatakan itu engkau sama dengan menghujat Roh Kudus. Artinya engkau bukan buta lagi, tapi engkau pura-pura buta. Ya, ini yang harus difahami ya. Arti nama yang menurut KBBI itu nama digunakan untuk memanggil orang, tempat, barang, binatang, dan lain sebagainya. Nama juga dapat merujuk pada gelar, sebutan, kemasyhuran, kebaikan, dan kehormatan. Dapat disebut juga sebagai identitas dari yang kita panggil sesuai dengan arti namanya. Ya, nama lebih tinggi daripada sebutan. Artinya nama itu merujuk pada orang yang dituju. Namun sebutan dapat diberikan kepada banyak orang ya. Tadi ya seperti saya sampaikan ya, nama Yahweh itu cuma satu ya, tapi kalau kita menyebut Tuhan, Tuhan itu banyak, bisa kita panggil siapa saja jadi Tuhan ya. Tapi Yahweh itu, Yeshua itu cuma satu ya, tidak ada yang lain ya. Selain nama, banyak lagi identitas lain yang mengarah kepada orang tertentu, seperti nama sesembahan kita, Adonai Yeshua HaMashiach. Di antaranya ya, kapan dia lahir, kapan dia meninggal, kapan dia bangkit dari kematian, kapan dia naik ke surga, kapan pencurahan Roh Kudus dan penggenapannya, seperti juga kapan dia akan datang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja, dan kapan dia akan masuk memimpin dunia ini di kerajaan 1000 tahun. Jika sesembahan manusia itu sudah beda nama, beda kelahiran, beda kematian, beda kebangkitan dari kematian, beda kenaikan ke surga atau samain, beda pencurahan Roh Kudus, dan penggenapannya seperti beda dia akan datang kedua kali dan sebagainya ya. Apakah penciptaan yang menjadi manusia itu sama orangnya, sama tokohnya ya? Pasti beda ya, hanya satu yang benar ya. Jika semuanya beda, artinya pencipta atau sesembahan kita sembah sudah pasti beda ya. Kita lihat ya, penggenapan nama yang benar dan kudus. Pertama, Yahweh ya. Nama Yahweh itu adalah nama Bapa kita. Artinya lihat paku, lihat tangan, belum digenapi. Digenapi dengan nama Yeshua, lihat paku, hancurkan tangan. Ya. Lalu nama Yeshua itu berasal dari surga karena malaikat Gabriel berbicara dalam bahasa Ibrani kepada Maria. Lalu kelahirannya adalah Yeshua lahir tepat pada 15 Tisri di hari raya Sukkot, Pondok Daud. Ya, 15 Tisri tahun Ibraninya 3758 ya. Lalu penggenapan Yeshua ya, Yeshua itu mati pada 14 Nisan, tepat di hari raya Paskah, Pesach ya, 14 Nisan 3791 tahun Ibrani, atau tahun sebenarnya adalah tahun 4000 atau tahun 30 Masehi. Itulah kematian Yeshua ya. Itu tercatat ya pada 14 Nisan. Lalu dia bangkit pada 17 Nisan tepat di hari raya buah suluk. Inilah yang kemarin kita rayakan di tanggal 15 April kemarin. Dia mati 14 Nisan, 12 April, dia bangkit 15 April, 17 Nisan ya. Dan itu berbarengan dengan hari raya buah suluk ya. Jadi beda ya dengan penyembah Bapa Yahweh yang lain mengklaim hari raya buah sulung itu 22 Nisan ya,
dan di situ juga kebangkitannya, ya silahkan ya. Silahkan melakukan seperti itu karena keselamatan urusan masing-masing. Lalu Ruach Kodes dicurahkan di hari ke-50 sejak kebangkitan Yesua pada 17 Nisan. Ya, ini disebut dengan Yom Hamisim Leredet Ruach Kodes atau yang disebut juga Pentakosta. Artinya Ruach Kodes tercurah karena meneruskan pelayanan Yesua sebagai penggenapan keselamatan. Lalu berikutnya adalah penggenapan di zaman akhir, yaitu kedatangan yang kedua. Inilah nanti akan menjadi penggenapan mengenai peniupan nafiri, ya, sangkakala, Yom Teruah, itu pada 1 Tisri. Lalu rapture, penjemputan oleh Yesua juga menggenapi dari 7 hari raya yang sudah diberikan Abba Yahweh kepada Bani Israel, ya. Jadi rapture itu juga nanti akan menggenapi dari 7 hari raya. Artinya rapture itu terjadi pada saat Sabat Gadol, Sabat besar, ya, Sabat Sabaton, Sabat Agung, ya, itu nanti akan digenapi. Lalu tanda-tanda rapture itu sedang digenapi di Israel, ya, khususnya mengenai bait suci ketiga, ya, semuanya itu sedang digenapi dan akan terjadi, ya. Makanya kemarin saya menyampaikan apakah mungkin rapture tahun 2025 bisa terjadi karena semuanya sudah mengarah ke tahun 2025, paling lambat 2026. Anti Hamasya akan berkuasa pasca rapture. Jadi setelah rapture barulah anti Hamasya berkuasa, itu yang disebut dengan masa aniaya. Lalu kerajaan 1000 tahun adalah penggenapan hari ke-7, ya. Jadi setelah nanti anti Hamasya berkuasa, maka nanti anti Hamasya akan dihancurkan oleh Adon Yeshua Hamasya, ya. Itulah yang disebut dengan kedatangan kedua, ya. Jadi beda, ya. Rapture dengan kedatangan kedua adalah dua hal yang berbeda. Rapture tidak ada yang bisa melihat, hanya orang-orang mempelai kudusnya yang bisa melihat. Sedangkan kedatangan Adon Yeshua Mashiach sebagai raja di atas segala raja, itu yang disebut dengan kedatangan kedua, seluruh dunia bisa melihatnya. Termasuk ketika kedatangan pertama, ya, seluruh dunia mengetahui dia datang, ya. Ketika pertama sekali dia datang sebagai bayi, ya. Itu yang memiliki perbedaan dengan yang lain, ya. Karena penggenapan itu saya lihat di sini ada 12 poin, ya. Bayangkan 12 poin itu saja, ya. Bagaimana mungkin tokohnya sama? Ada 12 perbedaan. Ya, itu sangat tidak mungkin, ya, orangnya sama, ya. Atau tokohnya sama, tidak mungkin karena ada 12 perbedaan, ya. Yang tadi saya sampaikan dari yang pertama sampai yang ke-12, ya. Jadi berarti hanya satu yang benar, ya. Hanya satu yang memiliki nama yang benar dan kudus, ya. Ini yang kemarin yang saya sudah sampaikan, penggenapan mengenai nama yang benar dan kudus, ya. Ini mulai dari Imamat 23 itu, ya, ayat 1 sampai ayat 44 mengenai hari raya pertama sampai hari ke-7, dan itu juga digenapi oleh Adonai Yeshua Mashiach, ya. Itu yang sudah saya sampaikan di sini, ya. Lalu kesimpulannya adalah setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Elohim atau penciptanya terputus, sehingga manusia tidak mengetahui bagaimana berhubungan kembali dengan Elohim seperti zaman Adam dan Hawa, ya. Jadi kita harus mengerti, ya, apa efek, ya, dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Efeknya adalah putus hubungan antara pencipta dan ciptaan. Artinya ciptaannya, kita ini manusia tidak bisa menghubungi Elohim, ya, secara langsung. Lalu dikatakan manusia mencari-cari cara untuk berkomunikasi dengan penciptanya. Kepercayaan manusia dimulai dari bagaimana cara manusia tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghindari dari bencana alam dan dari segala bentuk mara bahaya, ya, termasuk dari binatang buas, termasuk dari manusia-manusia yang jahat,
dan lain sebagainya ya. Artinya manusia itu setelah mengalami masalah hidup ya, baru mereka mulai mencari-cari ya penciptanya ya, menyebut nama penciptanya ya. Makanya kita mengenal sesembahan kita ini itu berasal dari keturunan ya, dari nenek moyang kita sampai terakhir dari orang tua kita ya. Itu yang kita ikuti terus ya. Karena apa? Karena ya seperti saya bilang tadi, kita ini bahkan seluruh manusia di muka bumi ini ya, mereka menyembah sesembahan itu ya karena dari keturunan ya, tidak ada karena mereka dibukakan, itu jarang ya. Hanya satu-satu orang yang dibukakan ya, dan itu pun kalau sudah dibukakan orang lain pun tidak akan percaya ya, sebagaimana Adonisua datang ke dunia ya 2000 tahun yang lalu, tidak ada orang yang percaya ya. Bahkan sebenarnya murid-muridnya pun itu ya seperti setengah dipaksa ya untuk mengikuti dia. Artinya mereka juga tidak percaya ya, belum percaya waktu itu sepenuh hati ya. Baru setelah mereka melihat Adonisua itu mati, bangkit dan naik ke surga, baru mereka percaya ya. Bayangkan itu luar biasa ya. Itu saja ditolak, apalagi seperti saya ini ya. Seperti saya ini ya bukan ditolak lagi, dihina-hina ya. Gembala palsu lah ya, nabi palsu lah ya, terserah ya. Saya tidak peduli ya dengan ucapan seperti itu. Tapi saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan dan saya siap ya. Artinya sebenarnya secara tidak langsung ya, kalau mempelai-mempelai YYRH Ehad itu taat setia ya, saya siap menggantikan ya di alam maut ya, atau lautan api selama mereka taat tetapi tidak masuk ke Samaim. Tetapi kalau mereka tidak taat ya sudah tanggung masing-masing ya. Jadi saya terlepas dari tanggung jawab saya karena ukurannya adalah ketaatan. Sama seperti almarhum bapak saya ya, saya sebelum dia meninggal saya mengatakan begini, Papi, kalau Papi melakukan apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan Tuhan, dan Papi melakukannya, kalau Papi masuk ke neraka, saya menggantikan Papi di neraka. Itu saya ucapkan kepada almarhum Papi saya. Dan saya bersyukur karena dia taat ya, dia perjamuan tiap hari ya. Meskipun jarak kami jauh ya, kami di Jakarta, ya orang tua saya di Medan ya, saya selalu bimbing dia melalui telepon untuk perjamuan tiap hari. Dan saat ini dia ada di Firdaus, dan itu diberi penglihatan atau mimpi ya, lebih dari 3 kali kepada semua keluarga, termasuk juga kepada istri saya. Istri saya ketemu, dia melihat papi saya ada di taman yang indah ya, di Eden. Begitu juga keluarga-keluarga saya yang lain melihat, wah bapaknya si Henry itu ada di taman yang indah ya. Kurang lebih ada 5 atau 6 keluarga yang diberi penglihatan. Karena apa? Karena dia taat dengan perjamuan setiap hari dan minyak kudus setiap hari, dan itu saya bimbing melalui telepon. Makanya saya mengatakan ke dia, ke papi saya, kalau papi nanti mati, papi masuk ke neraka, saya yang menanggung papi di neraka. Ya, tapi ya luar biasa, papi saya ada di Firdaus. Ya, dan saya ucapkan itu kepada keluarga saya. Ya, mereka tidak percaya, ya silahkan. Ya, karena mereka juga tidak pernah perjamuan. Ya, semenjak papi saya meninggal, mereka tidak pernah lagi perjamuan setiap hari. Dulu papi saya itu kalau perjamuan dia marah. Ayo, perjamuan. Ini kata si abang perjamuan. Saya dipanggil abang ya. Kata si abang harus perjamuan. Tapi banyak guru yang setengah terpaksa mereka ikut perjamuan. Padahal saya telepon itu ya. Iya ini amang, kata papi saya. Saya sudah bilang ini sama ini, dia sebutlah semua keluarga-keluarga saya. Tapi nggak mau mereka perjamuan. Ya sudah, artinya itu urusan mereka, Pi, saya bilang. Keselamatan urusan mereka.
Ya, tapi papi saya ini taat, tiap hari dia perjamuan. Ya, makanya dia masuk ke Firdaus. Padahal dulu belum menyembah nama yang benar dan kudus. Ya, itu tahun 2014. Ya, bayangkan itu sudah 11 tahun yang lalu ya, dia meninggal, tapi sebelumnya dia perjamuan setiap hari. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, supaya kita mengerti ya. Elohim turun dari surga Samaim melalui pengutusan ya, seperti melalui para nabi, rasul, dan Elohim ya. Ehad itu turun langsung ke dunia dalam rupa manusia, yaitu dalam Adonai Yeshua Mashiach, yang datang ke dunia melalui penggenapan yang sudah disampaikan sebelumnya melalui para nabinya, seperti menggenapi Torah ya, salah satunya kedatangannya di dalam 7 hari-hari raya besar ya, seperti Pesach, Yom Hamatsah, Roti Tidak Beragi, Yom Habikurim, Buah Sulung, Safuot, Yom Teruah, Yom Kippur, dan Sukkot ya. Itu dia genapi semua ya, seperti bagan di atas yang sudah saya sampaikan ya, sebelumnya juga saya sudah sampaikan apa-apa saja yang dia genapi. Dari sinilah penyingkapan yang dibukakan kepada saya ya, bahwasanya nama benar dan kudus itu memiliki hubungan langsung dengan nubuatan dan penggenapan di zaman akhir menuju kepada kehidupan kekekalan ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa percaya begitu saja ya. Padahal saya sudah menyampaikan semua itu, semuanya ada firman-Nya ya. Dan juga memang tidak semua firman ini tertulis secara tersurat ya, tetapi tersirat ya, seperti yang pernah saya sampaikan ya. Ayat Yohanes 14 itu ya, ayat 3. Aku akan datang menjemput engkau. Sebenarnya itu bicara rapture. Kalau tidak dibukakan, saya tidak tahu. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu bicara tahta, bicara Yerusalem baru. Kalau tidak dibukakan, saya juga tidak tahu. Ya, dan ini baru dibukakan kepada kita. Ya, silahkan tanya kepada gembala-gembala yang lain, ya, atau penyembah-penyembah yang lain juga silahkan tanya. Mengerti nggak Yohanes 14 ayat 3 ini? Ya, kalau tidak dibukakan, saya tidak tahu. Bahkan mereka juga tidak tahu sampai sekarang apa artinya itu. Ya, jadi ini tidak main-main ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Bukan berarti itu saya mengubah firman, tidak. Loh Pak, itu kan namanya Adonai Yeshua kata dia akan datang menjemput kita, bukan bicara rapture Pak. Oh silahkan. Memang tidak ada tertulis, aku akan menjemput engkau pada saat rapture. Tidak ada tertulis begitu. Ya, karena apa? Karena dulu belum ada penyingkapan rapture di situ. Penyingkapan rapture itu baru dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ya, itu sudah setelah kejadian Adonai Yeshua sudah ke Samaim. Itu baru dia diberi pewahyuan, penglihatan. Sama seperti sekarang ini, di zaman akhir, saya diberi pewahyuan, penglihatan. Makanya, sebenarnya kalau saya mau bikin kitab suci bisa? Bisa, sangat bisa. Cuma buat apa saya bikin kitab suci? Akan terjadi perdebatan, keributan. Saya akan disuruh mempertanggungjawabkan isi kitab suci itu dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, padahal kitab suci yang kita baca ini, itu umurnya sudah ribuan tahun. Ya, dibukakan seperti zaman Mose, dibukakan itu ya 3.500 tahun yang lalu. Baru sekarang bisa kita baca. Kalau sekarang ngapain saya bikin kitab suci? Nggak ada gunanya. Ya, seperti buku-buku yang pernah saya buat. Ya, waktu itu masih pakai bahasa lama. Ya itu nggak ada 100 buku yang laku. Ya, paling cuma berapa? Cuma 20-30 buku yang laku. Dan itu sudah tidak dibaca lagi sama orang-orang. Ya, tetapi kita melalui media online, ya, kalau kita gabung antara YouTube, TikTok, sama WhatsApp, itu udah lebih dari 100.000 ya, yang melihat, yang menonton, yang mendengar. Ya, kalau digabung itu 100.000 lebih. Ya, padahal kita baru 1 tahun ya, udah 100.000 lebih. Artinya apa? Ya buat apa saya buat apa saya bikin kitab suci? Nggak ada gunanya ya. Meskipun apa yang disampaikan kepada Mose, kepada Abraham, kepada nabi-nabi yang lain itu sama sebenarnya. Ya, cuma subjek yang beda. Artinya mereka nabi, saya di zaman akhir, saya mempelainya. Ya, itu bedanya. Cuma itu saja. Kalau dafarnya, firmannya itu sama. Ya, sama, penyingkapannya juga sama ya.
Itu ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Masia maupun yang mendengarkannya. Itulah ya apa yang disampaikan oleh Adonis Masia supaya saya menyampaikan mengenai kesaksian saya ya, karena saya harus lebih spesifik ya. Sebelum-sebelumnya setiap renungan saya selalu menyisipin setiap apa yang saya alami ya. Jadi kadang-kadang orang tidak fokus mendengar itunya ya, tapi artinya saat ini saya memang fokus khusus untuk kesaksian-kesaksian ya. Itu yang kita dengar ya pada Sabat ini ya, Dafar Elohim, Dafar Adonis Masia. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonis Masia, Biruah Kodes memberkati dan memimpin kita, sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, kami sudah mendengar Dafar Elohim, Dafar Adonis Masia di Sabatmu yang indah ini, Sabat Salommu, Sabat muliamu. Kami ucap syukur Bapak Yahweh, Engkau yang senantiasa memeteraikan Dafarmu di dalam loh hati kami yang paling dalam, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapak Yahweh, nama Adonis Masia, nama Roh Kudus senantiasa dipermuliakan dalam sepanjang kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dan juga sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonis Masia melalui tubuh dan darah-Mu. Dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonis Masia. Sehingga nanti ketika Engkau datang Adonis Masia, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu dari H Ministry. Kami semua terbang kawan-kawan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim, pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Adonis Masia, terima kasih Ruach Kodes. Kami sambut tubuh dan darah dan minyak kudus-Mu Adonis Masia. Haleluya, amin. Ya, silakan Bapak Ibu.